perayaan pernikahan bersama dengan orang-orang terdekat aja, Wak. Secara legalitas mereka ini ya hanya menikah secara adat aja gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia ini macam nikah siri gitu loh, Wak. Entah apa alasannya tuh, Wak. Tapi dari pernikahannya dengan si Chris ini, Abby pun kembali melahirkan 2 orang anak lagi. Jadi total Abby punya berapa anak? 4 anak. 2 dari Alex, 2 dari Chris. Ya. Dan meskipun banyak yang menganggap Abby ini terlalu muda kali untuk menjadi ibu dari 4 orang anak, nyatanya Abby ini bisa membuktikan, Wak, bahwa aku mampu kok menjalankan peran seorang ibu dengan sangat baik. Memang betul, Wak, Dini sangat perhatian dengan anak-anaknya, sama suaminya, keluarganya, dan juga mertuanya. Saking baiknya nih si Abby nih, Wak, ya, si Chris suaminya ini bilang menjadi teman sama keluarganya Abby ini adalah sebuah keberkahan gitu. Nah di sini lah, Wak, Abby ini bahkan gak hanya mengurus keluarga barunya bersama si Chrisnya aja, enggak. Dia juga masih terus memperhatikan keluarga mantan suaminya atau keluarganya si Alex tuh masih diperhatiin sama dia. Meskipun udah lama bercerai nih ya, Abby terus membantu mereka secara finansial karena dikabarkan pada saat itu Alex sama keluarganya kan nganggur kan, nggak punya penghasilan sama sekali waktu itu. Abby bahkan membelikan mereka sebuah properti mewah berupa apartemen Kadori Hill yang terletak di Ho Man Tin, Hong Kong, Wak. Dan wilayah itu tuh bisa dibilang sebagai wilayah yang sangat bergengsi kali lah di Hong Kong. Pokoknya yang bisa beli properti di sana tuh udah pasti orang kaya raya. Gimana enggak, Wak? Apartemen dengan 4 kamar itu harganya mencapai 70 juta dolar Hong Kong atau sekitar 136 miliar rupiah, Wak. Mahal kali tuh, betul-betul apartemen mewah dikasih ke keluarga mantan suaminya tuh. Dan gak tanggung-tanggung juga, Wak, apartemen semewah itu dibelikan oleh Abby atas nama mantan ayah mertuanya tuh. Siapa tuh? Pak Kuong Kau tuh. Apartemen itu dikasih atas nama Pak Kuong ini. Dan selain memberikan apartemen, Wak, Abby ini juga memberikan pekerjaan kepada mantan kakak iparnya yang nganggur itu, si Antoninya, sebagai supir pribadinya. Bahkan nih, Wak, ya, di salah satu sumber yang aku baca, Abby ini juga rutin, Wak, ngasih uang bulanan ke mereka. Baik kali dia nih ya kan. Dan selain bantuan secara finansial, Wak, Abby ini juga terus menjalin hubungan yang baik nih dengan si Alex dan juga keluarganya. Nah banyak yang menduga bahwa hal itu Abby lakukan karena bagaimanapun Alex itu adalah ayah dari 2 anak pertamaku, ya kan. Jadi ya namanya keluarga ya, walaupun udah bercerai ya bakalan tetap jadi keluarga gitu. Hal ini juga terbukti dari acara-acara keluarga yang seringkali mengikut sertakan keluarganya si Alex ini juga, Wak. Misalnya nih ya, pas si Abby lagi pergi liburan sama si Chris, Alex sama keluarganya diajak loh, Wak. Bahkan pada saat si Abby ini lagi makan malam bersama mertuanya yang sekarang, which is orang tuanya si Chris, Alex sama keluarganya diajak juga makan sama-sama. Antonia, abangnya si Alex itu juga sering mengunggah foto kebersamaannya dengan Abby di Instagram lengkap dengan hashtag sister, hashtag family gitu. Tampak akrab dan rukun kali lah mereka nih. Beruntung kali keluarganya Alex ini kenal sama si Abby kan, Wak. Nah tapi, Wak, ya, meskipun Abby sudah membantu keluarganya si Alex secara finansial dan juga mereka juga tampaknya rukun-rukun aja, hubungan antara si Abby dan juga keluarga mantan suaminya itu seketika memanas nih. Nah jadi ceritanya nih, pada suatu hari si Abby berencana untuk menjual apartemen tempat mereka tinggal itu. Apartemen mana? Cody Hill tuh. Nah tapi di sini Abby tuh nggak ada maksud untuk ngusir mereka gitu, Wak. Enggak, karena waktu itu Abby bilang kalau Bapak Ibu nanti ini biar aja apartemennya dijual, nanti saya beliin lagi apartemen yang baru gitu loh. Itulah nanti sebagai ganti tempat tinggalnya kalian. Maksudnya kayak gitu. Nggak langsung dah kalian keluar dari apartemen aku nih mau ku jual, nggak kayak gitu, Wak. Dipikirkannya juga nanti keluarga dia mau tinggal di mana. Rencananya dia mau beli apartemen baru lagi kok. Nah ketika si Abby mengutarakan niatnya untuk menjual apartemen mewah itu, hal inilah yang langsung memicu pertengkaran antara si Abby sama keluarganya si Alex. Terutama yang paling marah siapa, Wak, di sini ya? Mantan ayah mertuanya tuh si Kuong Kau tuh. Nah kenapa? Karena mereka nggak terima nih kalau apartemen yang sudah diberikan atas nama Pak Kuong Kau ini dijual lagi sama si Abby. Bagi mereka apartemen itu adalah hadiah, jadi ya udah sepenuhnya udah jadi milik kami lah gitu. Nah karena Alex dan keluarganya menolak rencana tersebut, Abby pun langsunglah meminta saran dari beberapa penasihat hukum dan juga pengacaranya mengenai masalah ini, Wak. Nah di situ pengacara sama penasihat hukum ini bilang, selama kamu bisa membuktikan bahwa kamulah yang telah membeli apartemen tersebut secara legal, lengkap juga dengan semua bukti-bukti serta berkas-berkas pembeliannya, maka secara hukum kamu, Bu Abby, kamu tetap diperbolehkan kok untuk menjual apartemen tersebut gitu. Nah mengetahui hal itu, Abby pun bilanglah ke Pak Kuong Kau itu, Pak, aku nih udah nanya Pak ke penasihat hukum aku kan, Pak. Kata mereka, aku boleh kok Pak menjual apartemen ini. Karena kan aku yang membeli apartemen ini secara legal gitu ke bapaknya kan. Oh nggak bisa lah, ini kan atas nama bapak apartemen nih.
Iya Pak, aku tahu, tapi aku masih ada nih bukti-bukti kalau memang apartemen ini yang beli ya aku Pak. Jadi masih ada hak aku mau menjual atau tidak apartemen ini gitu Pak. Nanti kalau misalnya kau jual apartemen ini, kami mau tinggal di mana Ebi? Kami udah gak ada tujuan lagi nih, rela kau kami tinggal di jalan. Loh kan saya udah bilang nih sama Bapak, apartemen ini dijual, nanti bakal aku ganti lagi nih dengan apartemen yang baru. Nggak mau aku. Nggak bisa pokoknya, apartemen ini nggak boleh dijual. Tapi Pak, secara hukum aku sah Pak untuk menjual ini nih, apartemen ini. Serah kau mau bilang apa, nggak peduli aku. Pokoknya aku nggak mau apartemen ini dijual. Tapi Pak, diam kau. Nggak boleh. Kalau kau masih nekat juga mau jual apartemen ini, ku bunuh kau ya Ebi. Itu katanya Pak Wak, udah tersebut gitu loh dari mulut dia sendiri, dia bisa nekat untuk menghabisi nyawa Ebi kalau Ebi ini betul-betul menjual apartemen itu Wak. Woi istighfar Pak, bukan dia diusir ya kan, dikasih gantinya. Dan selain permasalahan tentang apartemen tadi Wak, di beberapa sumber yang aku baca disebutkan bahwa keluarga Alex ini juga sebenarnya cemburu Wak sama kesuksesannya si Ebi tuh. Karena setelah bercerai dari si Alex, karirnya Ebi ini kan makin melejit dia nih. Ebi nikah dengan laki-laki yang kaya raya dan gaya hidupnya juga semakin high class gitu kan. Sementara di sisi lain Alex sama keluarganya ini semakin terpuruk, semakin papa kedana bahasa Melayunya. Walaupun mereka bisa dibilang ikut bisa merayakan kekayaannya si Ebi, kan dibeliin tempat tinggal, diajak liburan bareng, dikasih uang, dikasih pekerjaan pula kan. Mereka ini tetap menaruh rasa iri dan dengki gitu loh terhadap si Ebi Wak. Dan liciknya lagi nih karena mereka ini tahu pernikahannya si Ebi dengan si Chris ini yang gak resmi, otomatis ketika si Ebi ini meninggal nanti, maka seluruh harta warisannya akan jatuh kemana? Ke anak mereka lah, anak si Alex ini. Karena dua anak pertamanya Ebi ini kan secara resmi tercatat dalam hukum ya kan, yaitu anak dia dengan Alex. Nah, mengetahui fakta tersebut, mereka pun semakin mantap Wak untuk menyusun rencana buruk terhadap si Ebi. Dan disinilah Wak, petaka besar yang akan menimpa